Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ramadanis, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video hasil dari materi-materi sebelumnya. Yuk, mari kita simak. Yang pertama yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi program pendidikan di dunia karena secara filosofis negara menginginkan negara itu tetap eksis dan warga negaranya harus terdidik dengan cerdas dan baik. Kemudian ada tipe-tipe warga negara menurut klasifikasi Nadine and Clark. Yang pertama, sponge citizen, yaitu mudah terbawa arus, yaitu mudah juga terhasut. Yang kedua, stone citizen, yaitu tipe yang sulit menerima pandangan orang lain. Yang ketiga, generator citizen, yaitu tipe yang berpartisipasi dalam masyarakat dan sering dipandang sebagai negara ideal. Untuk membangun negara bangsa perlu didahului oleh modal sosial. Modal sosial ini salah satunya menjadikan SDM-nya terdidik dengan baik agar tetap eksis. Lalu modal sosial ini juga diperkuat dan diperluas oleh ruang-ruang sosialisasi serta memperkuat semangat konektivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya. Jadi keberadaan pendidikan kewarganegaraan ini adalah diperlukan untuk mendidik warga negaranya agar mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan memiliki kekayaan jiwa sehingga strategisnya posisi geografis, politik, ekonomi Indonesia serta multikulturalnya bangsa Indonesia itu dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Yang kedua yaitu materi inti kajian identitas nasional. Identitas nasional, mengapa sih identitas nasional itu sangat penting bagi bangsa Indonesia gitu? Karena bangsa Indonesia itu dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Nah, kemudian identitas nasional sendiri itu adalah sebuah negara bangsa yang sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena mempersatukan negara bangsa. Kemudian identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas negara. Nah, identitas nasional itu ada dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Kalau primer itu mengawali terjadinya identitas sekunder, kalau sekunder berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi identitas nasional itu jati diri yang melekat pada seseorang yang menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedarnya pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya, sebagai negara yang berdaulat sempurna mempunyai dua jenis identitas sekunder. Yang pertama, identitas nasional dalam arti visi atau simbol, yaitu bendera, bahasa, lambang, lagu kebangsaan. Nah, terus yang kedua tuh identitas nasional secara non-fisik. Identitas ini merupakan hasil buah pikiran dari gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia, yakni Pancasila. Yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kondisi bangsa yang seberagam baik dari aspek suku agama yang dianut berpotensi untuk memecahkan masalah, bukan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Sedemikian ramainya penetrasi global silih berganti sehingga Nusantara sebagai tempat persimpangan jalan tidak sempat berkembang tanpa gangguan dari pengaruh dari luar. Akan tetapi menurut pendapatnya, situasi demikian tidak perlu dipandang sebagai kerugian. Posisi sebuah negeri pada persimpangan jalan pada titik pertemuan dunia dan kebudayaan, jika dikelola sebaik mungkin dalam evolusi sejarahnya, bisa membawa keuntungan kalau bukan secara terjadinya peradaban agung. Potensi bawaan masyarakat bangsa yang serba ragam itu perlu secara terus-menerus dipupuk dan dipelihara agar kondusif untuk membangun peradaban agung. Untuk menjaga persatuan dan memaksimalkan potensi kemajemukan mereka, sejumlah negara mencoba membuat masyarakatnya menjadi lebih homogen, antara lain dengan menggunakan konsep multipos. Nah,
Terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat, terutama masa reformasi, adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Kebencian budaya terselubung adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu. Yang keempat yaitu inti kajian dari negara dan konstitusi. Negara merupakan sebuah bentuk tata sosial kehidupan politik yang paling umum dan mendunia. Ciri-ciri suatu negara modern antara lain yaitu yang pertama tata hukum dan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Yang kedua mempunyai pemerintah atau orang yang menjalankan tugas-tugas negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang tidak sewenang-wenang. Adanya wewenang yang terkait bagi keseluruh warga termasuk pejabat dan seluruh tindakan dan perbuatannya yang dilakukan di wilayah negara yang bersangkutan. Jadi negara tatanan dari rakyat yang menduduki wilayah yang dikuasai dan dimiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat. Syarat-syarat suatu negara yaitu adanya pemerintah yang berdaulat, adanya wilayah, adanya warga negara, adanya pengakuan. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau perangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, menentukan bagaimana lembaga negara yang dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Materi hubungan antara negara dan warga negara. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Warga negara dapat dibedakan pada dua kelompok. Pertama, kelompok warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara disebut warga negara asli. Kedua, yaitu kelompok warga negara yang dibedakan pengertiannya disebut warga negara keturunan. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara demikian pula warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara harus terus dilantunkan dan dilakukan agar cita-cita masyarakat demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ikhwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting yang perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara. Adanya pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban, dan ada lembaga yang mengawal pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu teori dan penerapan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang memiliki arti pemerintahan dari rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka melalui sistem pemilihan. Berdasarkan cara penyampaian pendapat, demokrasi terbagi atas demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Pertama, demokrasi langsung itu memungkinkan semua warga negara tanpa melalui perwakilan, seperti pejabat yang dipilih atau diangkat untuk dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara.
Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, digunakan sistem perwakilan di mana keputusan diambil melalui perwakilan warga negara. Demokrasi ini biasanya dijalankan oleh rakyat atau wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dapat menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Berdasarkan titik perhatian atau prioritas demokrasi dibedakan menjadi demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi campuran. Demokrasi formal secara hukum menempatkan semua orang dalam berkedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi campuran dari kedua demokrasi sebelumnya. Di dalam sistem demokrasi ini diupayakan untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Yang terakhir yaitu makna Indonesia sebagai negara hukum dan penegakan HAM. Indonesia adalah negara hukum. Semua yang terkait dengan persoalan kewarganegaraan, kemasyarakatan, pemerintah atau kenegaraan yang harus diselesaikan atas dasar hukum. Untuk lebih jelasnya, ciri yang melekat pada negara hukum yaitu: yang pertama, HAM terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Yang ketujuh, pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak. Sebutan negara hukum proklamasi dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa Indonesia yang lahir sebagai suatu negara merdeka setelah adanya proklamasi 17 Agustus 1945. HAM merupakan hal yang paling dasar dan pokok yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak membedakan agama, bangsa, ras, suku, maupun jenis kelamin yang bersifat universal. Sejarah terwujudnya HAM ditempuh melalui proses yang cukup panjang dan dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Universal Declaration of Human Rights. Sebelum terwujudnya deklarasi HAM tersebut, jika dicermati dalam sejarah terdapat beberapa dokumen yang memperjuangkan penegakan HAM, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Piagam Madinah. Yang kedua, Piagam Magna Carta. Yang ketiga, Bill of Rights. Yang keempat, Declaration of Independence. Yang kelima, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, atau Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, The Universal Declaration of Human Rights. Yang terakhir yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, untuk generasi muda tuh harusnya mempunyai karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya, memiliki kepribadian tinggi, semangat nasionalisme, berjiwa saing, mampu memahami pengetahuan dan teknologi guna bersaing secara global. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.